saksikan kita berzikir. Jangan kita merasa, tapi saksikan kita sedang merasa. Jangan kita melihat, tapi saksikan kita sedang melihat. Jangan kita berbicara, tapi saksikan kita berbicara. Jangan kita berpikir, tapi saksikan kita berpikir. Posisikan diri kita itu berada di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat selalu untuk sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rete. Kita langsung saja teman-teman ya, karena kemarin ada komentar dari sahabat saya Mas Victor yang dari Kalimantan. Beliau menanyakan masih bingung apakah karena video kemarin saya pernah berbicara tentang masalah ngedan itu. Nah, beliau bertanya apakah kita perlu ngedan dari wadah, maksudnya dari wadah dari kampung ke kampung, ataupun mengitarin tiap-tiap kampung ke kampung, atau berjalanlah kemanapun mengikuti arah kata hati, atau kita dengan melebur dengan kehidupan biasa. Nah, jadi begini Mas Victor ya, saya pribadi tidak menyuruh dan tidak melarang, artinya kembali kepada hati nurani sendiri. Mas Victor itu tarikannya seperti apa? Karena gini Mas Victor, untuk kita ngedan ya secara kalau orang Jawa itu kan disuruh sama mursyidnya, seandainya disuruh sama mursyidnya 3 bulan kamu harus berjalan kaki kemana gitu. Nah, karena kita ini tidak ada mursyid di antara kita, sama-sama belajar, kita kembalikan kepada diri kita masing-masing, hati kita masing-masing, kondisi kita masing-masing. Kalau memang kondisi dan situasi kita sudah kondusif di keluarga, sudah semuanya sudah kondusif lah dalam hal apapun, baik dalam hal istri mengizinkan ataupun memang keuangan juga sudah tertata rapi lah semuanya, ya silahkan saja. Mungkin butuh waktu atau 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan, silahkan. Atau dengan cara melebur diri kita sendiri dalam warna-warni kehidupan saja. Dalam warna-warni kehidupan seperti ini juga tidak ada masalah sebenarnya. Tergantung bagaimana nyamannya hati sebenarnya Mas Victor. Kalau hati kita memang ada tarikan, betul-betul merasakan ingin pergi, ya itu berarti sudah dia memang memerintahkan di dalam diri kita sendiri, tapi yang datang betul-betul dari hati nurani, bukan dari bisikan, ajakan ataupun sesuatu hasutan dari luar hati. Betul-betul yang datangnya dari hati. Biasanya kalau yang datangnya dari hati, dia betul-betul ada satu power yang dimana betul-betul sinkron dengan kenyataan hidupnya. Intinya seperti itulah cirinya lah. Salah satu cirinya yang datang dari hati itu biasanya pada umumnya antara luar dan kenyataan yang di luar, atau dengan bahasa di hati atau perasaan di hati itu sinkron biasanya. Nah, jadi antara di luar, kenyataan yang di luar, warna-warni di luar dengan kenyataan yang di dalam itu biasanya sinkron. Nah, kalau untuk hemat saya Mas Victor, menurut hemat saya sebagai sahabat, kita sama-sama saling belajar, ada baiknya kita pahami dulu dengan cara sebelum kita melangkah untuk merasakan keimanan, cahaya keimanan dari Yang Maha Kuasa. Karena tujuan kita ngedan itu kan pada ujungnya kita ingin mendapatkan satu cahaya keimanan itu sendiri. Sebenarnya aslinya sih seperti itu sebenarnya, agar kita mendapatkan sebuah cahaya keimanan, sudah dianugerahkan cahaya keimanan oleh Tuhan. Nah, sebelum melakukan itu, menurut hemat saya Mas Victor, ada baiknya kita belajar sama-sama dulu, belajar memahami dasar-dasarnya, sehingga pada saat visi dan misi kita melakukan
pengembaraan, bahasanya ya, biar lebih enaknya bahasa pengembaraan, kita melakukan pengembaraan. Nah itu nanti sudah enak, karena kita sudah betul-betul pada saat pengembaraan kita keluar dari rumah, mungkin 1 bulan latihannya, atau 2 bulan atau 3 bulan melakukan pengembaraan itu tanpa membawa apapun teman-teman, tanpa, kalau menurut hemat saya tidak usah bawa uang, mungkin cuman sekedar bekal baju silahkan gitu, tapi tanpa membawa uang, betul-betul bila perlu hanya baju saja yang dipakai di badan, sudah selesai, tidak ada bekal sedikit pun, serahkan urusan segala apapun kepada Yang Maha Kuasa. Nah ada baiknya Mas Victor, menurut saya kita pahamin dulu bahwasanya kita belajar melebur saja dulu dengan kehidupan sehari-hari. Belajar melebur itu dalam arti kita melatih seluruh panca indera kita, panca indera kita dari dalam ataupun dari luar, dengan cara terfokus kepada satu titik, yaitu kepada Yang Maha Kuasa. Di dalam selalu tidak pernah lepas perbuatan, pensifatan, asma dan zatnya itu sendiri. Nah pada saat contoh lagi, kita ulangi lagi bahasanya, seperti saat ini Mas Victor melihat saya, jangan pernah, yang paling pertama Mas Victor jangan pernah melihat saya sebagai manusia dulu. Lihatlah di situ Yang Maha berbicara. Yang pertama, lihatlah Yang Maha berbicara, lihatlah Yang Maha bergerak, lihatlah asmanya atau sifatnya atau perbuatannya ataupun zatnya itu sendiri. Nah fokuskan itu 1 kali 24 jam dengan cara melebur seluruh panca indera itu. Ya tentunya kalau kita sudah melebur, tentunya ingat kepada Yang Maha Kuasa ya tentunya. Nah itu saja dulu Mas Victor. Pada saat nanti itu sudah bisa kita latih, kita mempunyai basic di sana, dan basic itu betul-betul sudah terlatih ya. Kalau sudah terlatih, barulah kita melakukan pengembaraan. Kalau itu pun kalau dengan kondisi dan situasi keluarga kita mendukung semuanya. Nah jadi sebenarnya tidak perlu kita bingung akan segala sesuatu metodenya. Sebenarnya metodenya adalah kembali kepada bagaimana nyamannya kita menjalani hidup ini dengan warna-warni yang sudah kita hadapi atau yang sedang kita hadapin. Nah itu saja Mas Victor menurut hemat saya. Silakan saja, mau dengan cara pengembaraan monggo, silakan saja, bebas. Kalau memang keluarga sudah terkondisi dengan baik gitu, baik terkondisi dengan baik itu maksudnya mungkin tentunya yang paling utama adalah restu. Kalau masih ada restu dari orang tua, minta restu dari orang tua. Kalau orang tua sudah tidak ada, ya tentunya dari istri juga. Nah itu harus ada restu dulu, sehingga perjalanan kita itu bisa menjadi doa, perjalanan kita, langkah kita itu juga bisa menjadi doa kita juga, agar kita di tengah perjalanan kita banyak mendapatkan cahaya-cahaya keimanan. Karena memang visi dan misi daripada pengembaraan itu pun sebenarnya ujung tombaknya kita bisa mendapatkan cahaya keimanan ya. Syukur-syukur cahaya keimanan itu sudah betul-betul full kita lihat, tidak ada lagi dunia, yang ada hanya Yang Maha Kuasa dengan segala seisinya. Nah mungkin seperti itu aja Mas Victor ya. Jadi silakan saja bagaimana nyamannya. Ini menurut hemat saya Mas Victor. Kalau saya menurut metode saya sendiri yang pernah saya alami, yang pernah saya jalani di dalam metode saya sendiri, karena tidak ada guru di antara kita. Kenapa selalu saya bilang tidak ada guru di antara kita? Mas Victor tahu, teman-teman yang lain juga pasti tahu apa yang saya tidak tahu. Begitupun sebaliknya. Jadi kita saling mengisi. Kalau saya diposisikan sebagai mursyid, berarti masuklah saya ke dalam sebuah bagian. Kenapa Rasulullah itu sejak dulu tidak pernah mau disebut
guru atau maha guru atau kiai atau apa, beliau selalu berkata sahabat, 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 karena beliau tahu, beliau menempatkan dirinya di tempat yang paling rendah sehingga mampu masuk ke dalam seluruh ke setiap bagian. Dalam arti mampu menempatkan dirinya di wadah yang paling rendah itu, beliau lebih banyak berkumpul dengan orang-orang yang apa adanya, orang-orang, mohon maaf, orang-orang miskin secara umum gitu bahasanya ya, lebih dekatnya gitu. Nah itu beliau, nah disitulah beliau sudah masuk ke dalam sesuatu wadah yang utuh. Itu menurut opini saya, Mas Victor. Jadi untuk saya pribadi, hemat saya kepada Mas Victor, ada baiknya pelajari dulu tentang awal dasarnya, dimana dasarnya kita melebur dulu, melatih diri lah intinya, melatih dulu diri kita di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau melatih di dalam kehidupan sehari-hari kita sudah mengerti, memahami, bahkan bisa menguasai kondisi dan situasi, bisa menguasai setiap kondisi dan situasi, dalam arti bisa menguasai kondisi dan situasi dalam setiap leburan. Seandainya kita berkumpul dengan anak, kita berkumpul dengan suami, kita berkumpul dengan sahabat, kita berkumpul dengan masyarakat, kita mampu menguasai itu dengan peleburan yang sudah tertanam di dalam hati kita. Nah setelah Mas Victor sudah mampu menguasai ini, benar-benar sudah matang di dalam kehidupan sehari-hari, monggo, itu tergantung Mas Victor sendiri. Tanyakan ke dalam diri Mas Victor itu sendiri agar nyamannya apakah saya harus melakukan pengembaraan ataukah saya harus menjalani ini mengalir saja seperti air. Nah itu tergantung daripada Mas Victor itu sendiri, karena tidak ada guru, Mas Victor, di antara kita. Guru kita ada di dalam hati kita itu sendiri, teman-teman. Mas Victor tanyakan kepada hati Mas Victor itu sendiri, karena memang di dalam hati kita itulah sebenarnya guru kita yang sesungguhnya, karena di dalam hati kita itu sendiri tidak akan pernah bisa berbohong. Nah untuk bisa memahami apa yang ada di dalam hati itu biasanya sinkron dengan kenyataan sehari-hari. Kalau biasanya ada sesuatu yang datang di luar hati, sesuatu yang datang di luar hati, itu biasanya tidak akan pernah sinkron dengan apa yang ada di luar diri gitu. Itu gambarannya, teman-teman. Contohnya ya, seperti apa sih sinkronnya di dalam diri dengan di luar diri? Contohnya seandainya tahu-tahu di sini saya merasakan contoh ya teman-teman, merasakan saudara saya, kok ada wajah saudara saya, bahasanya di sini saya merasakan, terlintas, tahu-tahu tuh ada suara, ingat gitu, kalau bahasa simpelnya, bahasa ringannya, ingat ada saudara saya, aku teringat saudara saya sepintas. Nah biasanya nggak lama, atau mungkin sorenya, atau mungkin siangnya, atau mungkin saat itu juga dia telepon. Nah itu terjadinya sinkron biasanya. Nah itu seperti itu, jadi sehingga tidak bisa lagi dibohongin, nanti itu benar-benar dia sinkron. Nah itu latihan untuk meleburnya itu, Mas Victor ya, dari metode caranya itu kan, kalau tadi kan meleburnya, cara meleburnya. Nah terus cara yang lebih detailnya bagaimana sih cara meleburnya sendiri itu. Nah itu memang saya tidak bisa buka secara utuh di sini ya teman-teman, Mas Victor, karena memang agak sedikit membingungkan kalau saya buka di sini, karena membuat sahabat-sahabat yang lain bingung juga tidak bagus kan, tidak bijaksana juga. Tapi paling tidak selalu terfokus kepada persifatan, perbuatan, asma dan zatnya itu sendiri, tetap fokus 1 kali 24 jam, dan khusus di dalam hati. Di dalam hati, kalau untuk perjalanan keseharian kehidupannya, kita bekerja, kita beraktivitas, silakan beraktivitas sesuai dengan kehidupan. Tapi hati ini kan kita bicara wadahnya kita melebur, melatih hati kita untuk betul-betul melebur dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pada saat kita sudah memahami,
kita sudah mengerti kemana arah dan tujuan, visi dan misinya, barulah kita bisa melakukan pengembaraan diri. Pengembaraan diri itu pun Anda ada dua, bisa secara lahiriah kita betul-betul keluar dan melakukan pengembaraan diri, atau kita melakukan pengembaraan diri secara tersembunyi melalui warna-warni kehidupan ini saja, atau mengalir saja dengan kehidupan ini, tapi kita betul-betul menanamkan kefanaan diri, kehancuran diri untuk mampu bisa memisahkan antara sifat duniawi atau sifat manusiawi tidak masuk lagi ke dalam hati. Contohnya ya Mas Victor, pada saat seperti kalau meleburnya ya Mas Victor, contohnya seandainya Mas Victor berzikir di dalam hati, terus berzikir di dalam hati. Untuk saya, opini saya, dan menurut hemat saya dan saran saya kepada Mas Victor, saksikan kita berzikir. Jangan kita merasa, tapi saksikan kita sedang merasa. Jangan kita melihat, tapi saksikan kita sedang melihat. Jangan kita berbicara, tapi saksikan kita berbicara. Jangan kita berpikir, tapi saksikan kita berpikir. Posisikan diri kita itu berada di situ. Mudah-mudahan Mas Victor bisa menangkap poin terakhir ini, karena itu adalah untuk mampu kita menyaksikan diri kita sendiri atas apa yang kita perbuat di dalam pensifatan, perbuatan, asma dan zatnya itu sendiri. Cukup di situ dulu Mas Victor ya. Nanti bila mana nanti ada pertanyaan lagi, silakan Mas Victor komen lagi, biar nanti bisa sama-sama kita saling belajar. Apabila salah kata, salah perbuatan, salah ucapan, saya mohon maaf Mas Victor dan teman-teman sahabat TV lainnya. Karena Mas Victor kan bertanya ini teman-teman, kalau beliau masih sedikit mungkin ada kebingungan, ataupun mungkin ada sesuatu yang perlu diperjelas, intinya begitu. Mungkin cukup sekian dulu ya, saya pamit undur diri untuk Mas Victor dan sahabat-sahabat TV Abah. Saya mohon maaf lahir dan batin bila mana saya ada salah kata dan perbuatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.